Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas ataupun menyajikan sebuah materi mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Lumputu Junia Lindiasari NPM 18331211287 sebagai penyaji pertama. Yang kedua, ada Nikade Vera Marantini NPM 18331211108 sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga adalah Nikade Bintang Febrina Sabila NPM 18331211288 sebagai penyaji ketiga. Adapun materi pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai apa itu definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang kedua mengenai tujuan dan juga peranan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang ketiga mengenai ruang lingkup dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang keempat mengenai asumsi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang kelima mengenai implementasi dari karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik, dan yang terakhir adalah mengenai pengakuan dan juga pengukuran dari transaksi publik. Nah, di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan serta pelaksanaan siklus akuntansi dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Nah, konsep ini dapat meliputi tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap realisasi anggaran, tahap pengadaan barang dan jasa, tahap laporan keuangan, tahap audit, serta tahap pertanggungjawaban organisasi sektor publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga peribadatan. Nah, materi selanjutnya mengenai tujuan dan juga peranan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, kerangka konseptual ini bukanlah merupakan standar akuntansi keuangan sektor publik. Nah, ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi sektor publik, ketentuan standar akuntansi keuangan sektor publik akan diuji menurut unsur kerangka konseptual yang relevan. Nah, penggunaan kerangka konseptual ini sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan, dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang telah berlaku. Nah, selanjutnya, kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, diantaranya yaitu sebagai acuan bagi yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, yaitu sebagai acuan bagi auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dan yang terakhir adalah sebagai acuan mengenai para pemakai laporan keuangan sektor publik dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ruang lingkup dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang terdiri dari yang pertama tahap perencanaan publik, yang kedua tahap penganggaran publik, yang ketiga tahap realisasi anggaran publik, yang keempat mengenai tahap pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima mengenai tahap laporan sektor publik, yang keenam mengenai tahap audit sektor publik, dan yang terakhir adalah mengenai pertanggungjawaban publik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan publik. Nah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa proses perencanaan publik merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Nah, perencanaan atau planning merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi
yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, mengenai tahap penganggaran publik. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, domain kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan tentunya. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah selesai dilakukan. Nah, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Nah, jadi proses penganggaran yang baik dan berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengenai realisasi anggaran publik. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengenai realisasi anggaran publik sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya. Dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Nah, pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa publik, sehingga proses ini merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Nah, selanjutnya mengenai tahap pengadaan barang dan jasa publik. Proses pengadaan barang dan jasa publik ini diwujudkan setelah adanya pelaksanaan realisasi anggaran publik. Nah, pengadaan barang dan jasa ini merupakan penambahan barang dan atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada waktu dan tepat dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Nah, proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak terhadap pencapaian efektivitas dan juga efisiensi program. Nah, selanjutnya mengenai tahap laporan sektor publik. Nah, kerangka konseptual ini selanjutnya akan membahas mengenai pelaporan sektor publik yang terdiri dari pelaporan keuangan sektor publik, termasuk pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Nah, laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sektor publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai. Nah, laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Nah, tahap selanjutnya mengenai audit sektor publik. Nah, kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sektor publik yang berkualitas. Nah, audit sektor publik merupakan jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi yang diterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian etaran, serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan juga efektif. Nah, audit yang berkualitas tentunya adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang telah berlaku. Nah, yang terakhir adalah mengenai tahap pertanggungjawaban publik. Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama sebuah organisasi, inisiatif utama untuk membawa misi organisasi tersebut, dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi merupakan kewajiban bagi kepala atau pengelola organisasi publik untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan organisasi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, pertanggungjawaban publik tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pengelola organisasi, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan organisasi publik tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Nikade Vera Marantini. Asumsi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik.
Yang kedua, alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada di dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Yang keempat ada dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau serta diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kelima, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses ini yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, kelangsungan usaha atau organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik. Dan selanjutnya, implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Di sini ada 5 bagian, yaitu yang pertama relevan, yang kedua keandalan dan reliabilitas, yang ketiga kualitas sekunder, yang keempat pertimbangan biaya dan manfaat, dan yang kelima materialitas. Yang pertama, relevan. Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi dengan mengubah atau menginformasikan harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Dalam rangka konseptual akuntansi sektor publik, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan, atau untuk menginformasikan dan mengoreksi nilai umpan balik atau feedback. Agar relevan, informasi harus selalu tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan tepat waktu. Yang kedua, keandalan dan reliabilitas. Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna yang lainnya, tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna yang berbeda, informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal, informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur. Yang ketiga, kualitas sekunder. Kualitas sekunder terdiri dari komparabilitas serta konsistensi yang merupakan kualitas kedua serta dianjurkan oleh statement VASB. Komparabilitas mendeskripsikan kegunaan metode yang sama dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tetap. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Lingkungan sekitar dapat mendeteksi perubahan kebijakan akuntansi atau teknik
tekniknya yang lebih diinginkan jika dibenarkan sebagaimana mestinya. Yang keempat, pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan pervasif informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan dan mendiseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyimpanan informasi itu harus dibandingkan. Dan yang terakhir, yang kelima, materialitas. Materialitas dipandang sebagai ambang pengakuan pada kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan kelompok besar terhadap keputusan yang diambil. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Bintang Febrina Sabila NPM 288. Saya akan mempresentasikan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik terlihat sebagai sebuah hierarki yang merupakan perwujudan, terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh proses pengelolaan suatu organisasi, sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Kemudian kualitas perencanaan publik. Pada tahap perencanaan ini biasanya tercipta dokumen perencanaan yang sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Outcome dari proses perencanaan publik adalah dokumen perencanaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek yaitu dalam 1 tahun, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu 5 tahun, dokumen perencanaan jangka panjang yaitu 25 tahun. Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik diantaranya dapat dipahami serta bersifat relevan. Kemudian kualitas penganggaran publik. Salah satu permasalahan utama dalam penggunaan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi. Dalam hal ini, outcome penganggaran publik dapat terdiri dari rencana kerja anggaran, Perda RAPBD, Nota RAPBD, Perda APBD, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran publik yaitu dapat dibandingkan. Kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang jasa merupakan penambahan barang jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar dan waktu yang tepat dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Misalnya aja, contohnya adanya pembangunan bangunan oleh pihak ketiga, jasa konsultan dan lainnya. Tahapan pengadaan barang jasa meliputi pengumpulan informasi, hubungan penyedia, review latar belakang, negosiasi, pemenuhan konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesaian serta pembaharuan. Karakteristik kualitatif dan kualitas output pengadaan barang dan jasa publik yaitu dapat dipahami dan terandalkan. Kualitas pelaporan sektor publik. Outcome pelaporan akuntansi sektor publik diantaranya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aktiva, laporan arus kas, serta kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Kualitas audit sektor publik. Kualitas audit dilakukan untuk menguji efektibilitas sistem pengelolaan kualitas. Kualitas audit juga dapat diartikan sebagai sebuah sistematika dan pemeriksaan independen untuk menentukan apakah kualitas kegiatan serta hasil terkait telah sesuai dengan rumusan perencanaan dan apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan tujuannya. Kualitas pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik merupakan
kewajiban kepada kepala atau pengelola organisasi publik untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan organisasi kepada masyarakat. Adapun outcome-nya, yang pertama, mempersiapkan diri, menyusun rencana strategik, kemudian merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, serta strategi organisasi publik. Yang ketiga, merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan menjadi isu global dan krisis bagi pencapaian visi dan misi organisasi sektor publik. Yang keempat, memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama. Yang kelima, mengukur pencapaian kerja. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atas laporan kinerja keuangan. Dasar pengakuan transaksi publik. Yang pertama, nilai realisasi. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva tersebut dalam pelepasan normal. Yang kedua, ada biaya historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar. Yang ketiga, ada biaya saat ini. Aktiva dinilai dalam jumlah kas yang harus dibayar apabila aktiva yang sama diperoleh sekarang. Yang terakhir, ada nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang pertama, ada probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, ada kendala pengukuran. Yang ketiga, aktiva. Yang keempat, kewajiban. Yang kelima, ekuitas. Yang keenam, pendapatan. Yang ketujuh, biaya. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian. Yang kedua, ada kendala pengukuran. Kriteria pos kedua ini adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu. Yang ketiga, ada aktiva. Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonominya di masa depan dan jasa potensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan modal. Kemudian kewajiban. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengelolaan sumber daya memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar dan diakui untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan. Ekuitas. Ekuitas dapat diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan di mana relevansi pengklasifikasinya terjadi apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatas hukum atau pembatasan lainnya. Pendapatan. Pendapatan diakui dalam laporan posisi keuangan jika ada manfaat sumber ekonominya di mana yang akan datang berkaitan dengan pendapatan aktiva dan penurunan kewajiban. Kemudian biaya. Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva dan peningkatan kewajiban telah terjadi. Nah, berdasarkan materi yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan maupun proses penyajian laporan keuangan diperlukan sebuah landasan dasar atau kerangka konseptual agar dapat memudahkan dalam proses pembuatan dan nantinya laporan keuangan yang disajikan bisa berguna bagi para pemakainya dan juga bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena laporan keuangan yang disajikan telah mempunyai dasar yang menjadikan laporan keuangan tersebut bisa dipahami, bersifat relevan,
andal, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan internal maupun eksternal lainnya. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sektor publik sangatlah penting, dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup yang sebelumnya perlu untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya kerangka konseptual akuntansi sektor publik, maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari dalam penyusunan dan juga pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik tersebut. Nah, demikian penjelasan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.